Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa jitinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Mana sekarang? Siapa? Oh, masih Dhunnun Al-Misri. Dhunnun ya. Halaman berapa sih kemarin, kasih tahu nggak? Hmm? 92? Berarti oh, itu udah jauh itu. Siapa? Fudail. Ibrahim bin Adham sudah. Fudail bin Iyad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam rahimahullah, telah berkata sang imam rahimahullah. Wa qala al-Fudailu, dan telah berkata al-Fudail. Jadi ini kita kan sekarang sedang membahas perkataan para ulama sufiyah terdahulu supaya kita bisa mengambil manfaat dari perkataan dan ahwal mereka. Nah, ini bagaimana? Jadi dari perkataan-perkataan para sufi itu, jika kita membedahnya, ini akan memberikan fawaid supaya kita bisa menyambungkan sanad secara akidah atau secara ahwal. Kemudian apa perkataan Al-Fudail itu? Wa qala Al-Fudail, lau halaftu inni mura'in ahabbu ilayya min an ahlafa inni lastu bimura'in. Jikalau aku bersumpah bahwa sesungguhnya aku ini adalah ahli riya, itu lebih aku cintai daripada aku bersumpah bahwa aku ini bukan ahli riya. Nah, inilah sulitnya tasawuf ya, pernah saya bilang itu. Jadi di dalam tasawuf itu kan ada yang namanya dosa nih, dosa yang paling besar setelah musyrik itu apa? Riya. Ya. Dosa terbesar setelah musyrik. Ibu teh sedih keritukeun ieu punten.
Dosa kedua setelah musyrik itu ria. Makanya ria itu suka disebut syirkul akbar. Ria itu syirkul asghar ya. Musyrik itu syirkul akbar. Ria itu syirkul asghar. Nah, ria ini dia menghapus semua amalan yang ada padanya. Nah, sehingga jika seseorang ini sudah lepas dari penyakit ria, maka insya Allah perbuatan-perbuatannya itu sekiranya ya kalau tidak diterima diampuni begitu. Jadi kalau ada orang misalkan ya, orang ini sholatnya banyak, tapi sholatnya tidak sah, jadi tidak bermadhab. Cuman dia itu ikhlas di dalam menjalankan sholatnya. Itu meskipun tidak diterima, itu insya Allah diampuni itu. Meskipun tidak diterima. Tapi orang yang sholatnya itu sah, tapi di dalam hatinya ada ria, itu kemungkinan besar dia tidak ada pahalanya kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kita nih sekarang ya sebagai seorang mukmin, apakah kita itu menginginkan adanya ria di dalam diri atau menginginkan adanya ikhlas di dalam diri? Pengennya kan ikhlas kan, bukan ria. Cuman kalau kita misalkan ditanya, kamu itu ikhlas atau tidak? Nah kata Fudail bin Iyad, saya mah mending jawab nggak ikhlas daripada jawab ikhlas itu. Saya mah mending jawab nggak ikhlas. Jadi kalau misalkan disuruh sumpah demi Allah ikhlas, saya mah nggak suka dipinta bersumpah bahwa saya ini bukan orang yang ria begitu. Maksudnya orang yang ikhlas. Lebih baik saya itu bersumpah bahwa saya ini orang yang ria daripada saya bersumpah bahwa saya ini bukan orang yang ria. Makanya patokan tasawuf itu ya kebanyakannya itu dipelajari bukan untuk diakukan. Bukan untuk diakui sebagai ilmu kita, tapi sebagai bahan muhasabah. Beda dengan fikih. Kalau fikih itu dipelajari memang untuk diakukan. Kamu sholat sah tidak? Sah. Ya. Harus diakui itu. Menurut siapa sah? Menurut madhab Syafi'iyah misalkan. Itu sah. Kalau menurut madhab yang lain, ya belum tentu. Yang menurut Syafi'i sah, belum tentu. Yang menurut yang lain, sah itu belum tentu. Itu. Cuman mayoritas sih ya. Kalau sholat itu, kalau kata Syafi'iyah sah, kata yang lain pasti sah. Cuman kalau ditanya apakah sholat kamu ikhlas atau tidak, repot itu mah ya. Repot itu mah. Oh, ilmu tasawuf itu lebih tinggi daripada ilmu fikih. Karena ilmu tasawuf itu bisa mengidentifikasi mana yang sah, mana yang diterima, mana yang tidak, mana yang ria, mana yang tidak. Nih, kalau kamu belajar tasawuf, malah kamu punya sangkaan sholat kamu itu diterima, kamu jadi gagal justru belajar tasawufnya itu. Ya. Nah itu. Jadi hati-hati. Ini kata siapa? Fudail bin Iyad. Qala asy-syarikhu radhiyallahu anhu wa hadza shahihun fa inna lirriya'i darajatin bi ikhtilafi maratibis sholihin. Perkataan ini sahih, ini kata syarahnya ya. Kenapa? Karena ria itu memiliki derajat-derajat yang berbeda. Sebagaimana berbedanya derajat orang-orang yang soleh. Nah, ini malah disebut di dalam Ihya Ulumuddin dinukil itu ya. Ar-riya'u minasyahwatil khafiyati allati hiya akhfa min dabibin namlati saudai ala sakhratis sammai fil lailatil zulmai. Yang namanya riya itu dia adalah syahwat yang tersembunyi, yang mana dia itu lebih samar daripada gerakan semut hitam di atas batu yang licin pada tengah malam. Walidzalika ajuza 'anil wuqufi 'ala ghawailiha sama sarotul ulama. Karena itulah banyak sekali para ulama itu tidak bisa meninggalkan untuk menginjaknya. Terinjak pasti begitu. Ya, ulama yang besar-besarnya pun sulit untuk lepas dari penyakit ria ini. Fadlan an amatil ubadi wal atqiya, apalagi orang-orang yang awam dan orang-orang
takwa yang baru belajar, orang yang sudah lama di dalam derajat para ulama saja sulit untuk menghindari penyakit ria ini. Wa huwa min awakhiri ghawailin nafsi. Dan ria ini termasuk penyakit diri yang paling terakhir. Jadi ria itu bukan penyakit hati yang pertama kali hilang. Justru ria ini adalah penyakit hati yang terakhir menghilang. Kalau kamu itu sudah tidak ada ria, berarti kamu sudah tidak ada penyakit hati. Ya, terus kamu sekarang bilang kamu itu tidak ria begitu. Orang yang nggak ria mah nggak bakalan ada hasad, nggak bakalan ada sombong, nggak bakalan ada ujub. Makom tinggi itu yang terakhir kali keluar, penyakit yang terakhir kali keluar dari diri seorang muslim apa? Ria ini. Wa bawatini makayidiha wa inna ma yubtala bihil ulama wal ubadul musyammiruna an saqil juddi lisuluki sabilil akhirah. Dan para ulama dan ahli ibadah yang mana mereka itu bersungguh-sungguh mengejar akhirat itu sangat diuji oleh ria ini. Justru ria ini bukan penyakitnya orang-orang awam, justru ria ini ya penyakitnya orang-orang yang arifin, ya, orang yang belajar tauhid, orang yang suluk, qorikoh. Ini celakanya ada di mana? Di ria. Gitu. Ya itu dari orang-orang yang awam, ria juga nggak bakal ada yang ngeliatin, ya buat apa gitu. Ya ria sendiri nggak ada yang ngeliatin kok. Jadi nggak ada yang ngereken, tidak ada yang memperhatikan. Tapi kalau orang derajatnya sudah tinggi, itu semakin berat kan. Rambut satu saja kan keluar dari imamah itu nggak mau. Nggak mau. Wa bihadal kalam tu'arafu ziyadatu fadlil fudail. Nah, dari perkataan inilah diketahui ketinggian derajatnya Fudail bin Iyad. Makanya saya itu, jadi kan sadar begitu ya. Daripada bersumpah bahwa saya ini tidak ria, lebih baik saya bersumpah saya ini ria. Wa dzalika anna haqiqatar ria. Kenapa? Fudail bin Iyad itu lebih memilih untuk bersumpah bahwa dia itu orang yang ria. Wa dzalika demikian itu anna haqiqatar riya'i huwa iltifatul qalbi fit ta'ati ila thawabi ghairillahi wa jazaihi 'alal a'mal. Karena yang namanya hakikatnya riya itu berpalingnya kolbu di dalam taat kepada pahala selain Allah dan selain balasan dari Allah atas amal soleh. Jadi berpalingnya hati dari selain Allah dan pahalanya begitu. Itu hakikatnya ria. Iya tadi. Jadi berpalingnya hati dari selain Allah. Nah. Masih aman. Kalau mengharap pahala masih aman. Berpalingnya hati dari selain Allah. Berarti kepada selain Allah begitu ya. Pada selain Allah. Nah, maka di antara manusia itu man yaf'alu hadza wa yudkhilu amalahu alaihi fa hadza ghayatun fil fasad. Maka di antara manusia itu ada yang dia itu berbuat kebaikan tetapi memasukkan amalnya kepada selain Allah. Jadi ada maksud lain selain Allah dan pahala dari Allah. Maka ini adalah puncak kerusakan. Ghayatul fasad. Berarti ada riya kan di dalam hatinya. Ya itu intinya nanti. Karena semua ghorod selain Allah dan pahalanya itu riya. Nah makanya ada manusia itu mengerjakan amal soleh dan yang dilihat oleh dirinya itu bukan Allah tetapi selain Allah. Wa minan nas man yudkhilu amalahu lillah wa ya'ridu lahu fi athnaihi ma yatazayyadu bisababih
fayabtulu amalu. Ada juga, nah ini derajat yang kedua dari manusia nih, yang memasukkan amalnya untuk Allah. Jadi di dalam permulaan amal ini untuk Allah. Tapi di tengah-tengah amalnya itu masuk mayatazayyadu bisa babihi. Di tengah-tengah amalnya itu masuk sesuatu yang memalingkan dia dari Allah. Maka batalah amalnya. Kalau itu dari awal tuh sudah bukan karena Allah. Kalau ini awalnya karena Allah tapi di tengah-tengah masuk sesuatu yang memalingkan dirinya dari Allah. Maka batalah amalnya. Ini batalnya bukan batal secara fikih ya. Wa minan nasi man yanfi ma khatara lahu minat tazayyud wa yabqa masruran faruhan bittila'in nasi alaihi fi amalihi wala yanfihi fa hadza mukhtalafun fihi. Ada orang juga dia itu menafikan apa yang terlintas di dalam hatinya dari tazayyud. Jadi di tengah-tengah amal itu masuk gharad. Masuk gharad. Kira-kiranya lah kalau ajengan mah begini ya. Ajengan mah ngaji tadinya ikhlas. Pas lihat makanannya bagus-bagus. Dalam hatinya itu makanannya aja bagus apalagi amplopnya. Nah itu di tengah-tengahnya kan ada apa? Ada gharad lain selain Allah tuh. Ada gharad lain selain Allah. Tadinya padahal ikhlas padahal pertama kalinya, di tengah-tengahnya ada langsung lebih semangat lagi ngajinya itu. Nah itu batal amalnya tuh. Nah kalau misalkan itu dihilangkan ya, istighfar astagfirullahaladzim. Balikin lagi ke awal nih. Nah ini kan saya kesini kan bukan karena amplop nih. Saya kesini kan ya karena banyak randa-randa saja. Nah itu udah dari awal berarti ya. Gharadnya rusak itu udah dari awal. Nah itu dari awal udah rusak. Ini mah di tengah-tengah langsung istighfar tuh. Apa? Dirinya itu. Nah ini bittila'in nas wa yabqa masruran farhan bittila'in nasi alaihi fi amalihi. Tapi dia senang. Jadi tatkala ini mah contohnya di ustadz aja ya biar gampang. Nah, cuman tatkala di tengah-tengah ngaji itu datang tuh jamaah-jamaah yang kesiangan, yang cantik-cantik. Ya, karena tadinya itu kan hujan. Tadinya hujan, jadi yang udah dandan tuh asal lebar. Berarti ayah nungguin ra'at. Ya, pas datang emang si ustadz tuh biasa aja emang. Pertama kali datangnya biasa aja lah, mau ngaji ya. Yang datangnya yang udah nenek-nenek wanya. Gitu, biasa aja saja emang tadi jaga mau ngaji kok. Lillahi ta'ala. Pas di tengah-tengah itu datang ternyata apa? Cantik-cantik ya. Cantik-cantik. Dan dia ada apa? Ada faroh, ada bahagia. Jadi ada keadaan yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, nggak jadi hatinya itu nggak jadi mail, tidak menjadi condong sama amplop yang tadi kan makanannya udah bagus gitu ya, nggak condong, nggak sama orang-orang juga nggak condong. Tetapi ada apa? Kebahagiaan di dalam hatinya. Nah, yang seperti ini mukhtalafun fihi, mukhtalaf. Jadi ada berbeda pendapat. Ada ulama tasawuf yang mengatakan orang seperti ini pahalanya juga batal. Ada yang mengatakan seperti ini pahalanya tidak batal. Cuman yang tahqiq pahalanya tidak batal, tapi berkurang saja. Ya, bukan gharad ini mah. Bahagia, begitu bahagia. Kalau gharad ya sudah itu mah hilang. Hilang kalau gharad. Tapi kalau ahwal, perasaan apa? Perasaan bahagia itu tidak menjadikan terputus apa? Pahalanya. Tapi berkurang. Khilaf, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Yang tahqiq itu tidak batal, dia cuma berkurang begitu pahalanya. Wa minan nasi man yaskunu li amalihi wa in kana sahihan taman wa yastahsinuhu wa ya'jubu bih wa yunsa minnata rabbih wa yansa minnata rabbih. Ada juga di antara manusia itu yang mana dia amal dari awal sampai akhirnya sempurna. Jadi keadaan awalnya lillah, tengah-tengahnya lillah, akhirnya
lillah. Tapi setelah selesai salam, dia itu menganggap amalannya bagus. Nah iya amal mah ya. Lah ini nih amal nih, katanya begitu. Dan dia lupa terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bisa seperti itu bukan karena dirinya, tapi karena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan tadi ya amalan-amalan yang tidak sah dan amalan-amalan yang tercampur oleh ria, itu jangan dinisbahkan kepada pemberian dari Allah, jangan. Itu mah kesalahan kamu. Begitu. Cuman kalau dia sudah bagus nih, udah sempurna ya, secara rukun, syarat terpenuhi, malah sunnah-sunnahnya juga dilaksanakan, kemudian penyakit kolbu tidak masuk, selamat sampai akhir, sudah selesai dia bilang, nah ini amal saya baru, saya kayak gini nih. Ini amal saya wajib. Dia lupa bahwa itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang seperti itu masih ria juga. Masih termasuk ria. Wa minan nasi man yaltafitu fi waqti ibadatihi li rabbih li husni amalihi wa in ra'ahu minnatan min rabbih alaihi wa salima min ujubi. Dan ada orang juga yang dia itu pada waktu ibadah terhadap Rabb-nya, dia itu man yaltafitu fi waqti ibadatihi li rabbih. Nah, pada waktu ibadahnya dia melihat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa in ra'ahu minnatan min rabbih alaihi, meskipun dia melihat bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan dia selamat dari ujubnya. Nah ini mungkin yang selamat. Jadi selama ibadahnya itu tatkala datang perkara-perkara yang menjadikan dia takjub terhadap amalannya, dia selalu melihat kepada Allah. Jadi Allahnya tidak dilupakan bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang selamat ini. Dia selamat dari ujubnya. Nah, ini mah sudah ujub, bukan ria. Jadi ada yang lebih, sebetulnya masih ria-ria juga sih. Kalau ria mah pengen dilihat orang lain, kalau ujub mah pengen dilihat diri sendiri. jadi gimana ya? Kalau ria itu dia pengen dilihat orang lain. Kalau ujub pengen dilihat diri sendiri. Ujub. Jadi kita teh kayak gini ya, misalkan kalau ria itu ujub. Iya ujub itu bangga atas diri sendiri. Jadi kalau misalkan kita itu ngasih sodakoh ya, ngasih sodakoh pengen dilihat sama orang, itu kan ria itu. Nah cuman kalau misalkan kita ini ngasih sodakoh, kemudian setelah kita ngasih sodakoh kita tahu bahwa sodakoh kita ini paling besar misalkan. Nah pulang ke rumah itu kita bahagia begitu. Oh saya udah yang paling besar nih ngasih. Kita seneng tuh. Nggak ada pengen orang lain pengen orang lain tahu, nggak ada. Cuman kita seneng aja bahwa sodakoh kita ini yang paling besar. Nah itu mah ujub. Kalau Allah tidak dilihat. Kalau Allah dilihat jadinya syukur. Nah, itu yang bagus. Wa bihadzal i'tibari qila riya'ul 'arifin afdalu min ikhlasil muridin. Karena itulah dikatakan riya'nya arifin itu lebih utama daripada ikhlasnya muridin. Apa bedanya? Fa ikhlasul muridin salamatuhum min awwali rutabir riya'il muharram wa yakunu mukhlisin. Jadi ikhlasnya muridin mah dia ikhlas yang selamat dari ingin dilihat oleh orang lain. Jadi ikhlasnya muridin mah begini, kalau kamu nih ngapalin Quran, apa tujuannya ngapalin Quran? Tujuannya itu supaya banyak pahala, supaya tidak disiksa kubur, supaya tidak masuk neraka. Ini bagi muridin dia sudah ikhlas. Ya. Itu muridin. Jadi muridin mah ikhlas tingkat pertama. Waltifatul arif ila amali wa nazar li husnihi fi hali ibadati iltifatun ila ghairillah.
Sedangkan berpalingnya seorang arif terhadap amalnya dan dia melihat kebaikan dirinya di dalam keadaan di dalam ibadahnya itu adalah keberpalingan kepada selain Allah. Jadi gini, kalau muridin mah ya, muridin mah dari awal sholatnya itu pengen surga, itu udah bagus. Muridin mah. Nah, kalau arifin mah ya, nggak ada arifin itu sholat karena pengen surga, nggak ada arifin mah, nggak ada, karena Allah. Cuman di tengah-tengahnya itu suka apa ya, suka takjub terhadap amalnya sendiri. Nah itu riaknya arifin, bukan ujub. Jadi arif begitu di tengah-tengah perjalanan ibadahnya itu suka ada godaan-godaan masuk ke dalam kolbu yang menjadikan dia itu berpaling kepada selain Allah. Nah itu riaknya arifin. Makanya riaknya arifin lebih bagus daripada ikhlasnya muridin. Fa'abbaro bihadhil halati an riya'il arifin. Maka mentakbirkanlah, mengabarkanlah dengan keadaan ini dari apa? Riaknya arifin. Wa bainahu wa bainar riya'il awal darajat. Sedangkan antara riaknya arifin dengan riaknya muridin ini derajatnya sangat jauh sekali. Gitu. Kalau kita ngobrolin tadi cuma 5 kan, kalau nggak salah derajatnya itu ya, cuma 5 saja. Apa 4 tuh tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, cuma 5 derajat saja. Cuman antara derajat satu dengan derajat yang lain ini jauh. Jauh. Kita itu mau apa hanyat itu bahasa Indonesianya? Beranjak ya. Mau beranjak dari riya pertama ke riya kedua itu susah. Mau beranjak dari riya kedua ke riya ketiga itu susah. Ya. Atau dari ikhlas pertama ke ikhlas kedua itu sulit itu. Fa yuhmalu kalamul fudail ala annahu law halafa innahu mura'in li'adami salamatihi min hadhil maratibi kulliha la sadaqa walau qila lahu ihlif innaka lasta bimura'in ma jasara wa in kana minal mukhlisin khaufan minal ikhlali bihadhihi darajatil aliyah wallahu a'lam. Jadi sekiranya kalau dia dipaksa, ayo bersumpah kamu bahwa kamu itu bukan orang yang riya, susah. Fudail bin Iyad itu nggak bisa kalau saya bersumpah saya bukan orang yang ria. Mending kamu suruh saya sumpah bahwa saya ini orang yang ria. Mau saya kalau disuruh bersumpahlah kamu bahwa kamu adalah orang yang ria. Mau saya. Enggak. Malu saya kalau apa? Kalau disuruh bersumpah begitu. Cuman kalau disuruh bersumpah kamu bukan orang yang ria. Enggak mau saya kalau disuruh begitu. Nah, kemudian wa in kana minal khaufan minal ikhlali bihadhihi darajatil aliyah wallahu a'lam. Selesai. Itu perkataan yang pertama dari siapa? Fudail bin Iyad. Wa qala al imam rahimahullah. Cara yang kedua, wa qala al Fudail tarkul amali li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi huwa syirku. Meninggalkan amal karena manusia itu riya, sedangkan mengerjakan amal karena manusia itulah syirik. Ya. Meninggalkan amal karena manusia itulah riya. Mengerjakan amal karena manusia itulah syirik. Qala asy-syarih radhiyallahu anhu, berkata syarih, faqauluhu tarkul amali li ajli nasiriyaun fihi tafsilun. Nah, ini harus ditafsil. Jadi perkataan para ulama itu harus dijelaskan ya. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Nah ini harus dijelaskan. Wadzalika anna man tarakal amala li ajlin nasi khaufan min wuqu'ihi fir riya'i la yakunu muraiyan. Wa in kana khasiran li amalihi mudayya'an lah bal haqquhu ayyan fi dzalikal khatira wa yadkhulu. Begini. Kapan amal itu ditinggalkan menjadi riya? Barang siapa yang beramal karena manusia, barang siapa yang meninggalkan amal karena manusia,
karena dia takut masuk ke dalam ria, maka itu mah bukan ria. Itu bukan ria. Ini mau mengerjakan amal, gak jadi. Kenapa? Karena kalau saya kerjakan saya takut ria. Nah ini mah bukan ria. Wa in kana khasiran li amalihi mudayyi'anahu, tapi dia menyia-nyiakan amalnya. Karena dia sudah ada apa? Nah, dia sudah ada taufik, sudah ada i'tiqad. Sudah ada i'tiqad untuk beramal. Tapi di tengah-tengah mau beramal, dia meninggalkan takut ria, maka dia tinggalkan amal itu karena takut ria. Ini mah enggak ria yang seperti itu mah. Cuman dia sudah menyia-nyiakan amal. Karena udah ada hampir taufik. Hampir taufik tuh, ya, hampir taufik. Bal haqquhu ayyan fi dzalikal khatira wa yadkhulu. Nah, orang kalau sudah lebih bagus keadaan hatinya, maka dia tidak akan mengindahkan bisikan hatinya itu. Ya udah kerjain aja. Enggak memandang orang lain. Jadi begini. Kan beda ya. Beramal karena orang lain tuh itu dari awalnya kita sudah bisa mendeteksi itu. Ini beramal karena Allah, tapi kalau dilaksanakan takut ria. Nah, orang takut jadi ria. Orang yang baru pertama kali belajar, dia akan meninggalkan amalan itu karena takut ria. Apakah itu ria? Tidak. Karena dia tahu ini saya meninggalkan ria. Cuman kalau orang sudah agak naik sedikit, itu tetap dikerjain dan takut rianya dihilangkan begitu. Amalnya dikerjain tetap dan takut rianya dihilangkan. Jadi kalau misalkan dia meninggalkan amal karena takut ria, itu tidak ria. Paham? Cuman dia derajatnya bawah. Kalau mau naik lagi derajatnya itu, jangan amal yang ditinggalkan, perasaan takut riaknya ini yang dihilangkan. Nah itu, paham ya? Nah, wa amman tarokal amala liyuthna alaihi bil ikhlas fahuwa mura'in. Nah, orang yang meninggalkan amal supaya dia itu dipuji ikhlas, itulah orang yang ria. Ya, meninggalkan amal supaya disebut ikhlas. Gimana itu ya? Aduh, gimana ini contohinya ya? Nah, ini tipuan Maya, ini tipuan nih. Ini tipuan. Dia meninggalkan amal supaya disebut ikhlas. Oh, gini nih. Nah, ini nih. Ada orang ya, dia itu ngajinya itu sebulan sekali. Ya, bulanan apa? Ngajinya itu sebulan sekali. Terus dia bilang gini, sering-sering tuh ikhlas mah. Mending jarang tapi ikhlas. Ya, saya itu sebulan sekali ikhlas. Ya jangan dimarahin orang yang ngajinya sebulan sekali. Itu orang yang paling ikhlas. Dia ngahajakeun, enggak ngaji mingguan, enggak ngaji tiap hari karena ingin disebut ikhlas. Itulah orang yang ria. Ya. Itu orang ya. Ustadz Angga nih nggak mau pakai peci karena pakai peci ria. Justru yang ikhlas itu Ustadz Angga, nggak mau dipuji. Padahal saya itu nggak pakai peci supaya dipuji, nggak mau dipuji tuh. Itu namanya apa? Ria tuh. Paham? Ya susah ria mah itu. Ya. Supaya meninggalkan suatu perkara supaya dipuji dengan pujian. Itu susahnya apa? Susahnya ria. Nah, inilah yang disebut meninggalkan amal. Jadi meninggalkan amal itu, meninggalkan pakai pecinya itu ria. Orang dipeci supaya kelihatan alim, ria enggak tuh? Ria. Orang enggak dipeci supaya kelihatan bahwa dia itu tidak mau dianggap alim.
Ria juga. Ria juga. Nah, makanya susah. Makanya susah. Ya, emang gimana? Iya, makanya. Makanya itu urusan kita sama Allah, udah susah tuh. Ya, meninggalkan amal itu udah apa? Ria begitu. Jadi beramal ya jelas ria. Jadi kalau misalkan yang bagus gimana ya bagus? Ya kalau misalkan dia berpeci ya pakai peci itu kan sunnah nih, biar gampang lah kita contohnya. Pakai peci itu hukumnya sunnah. Oke. Kalau kamu itu pakai peci biar kelihatan alim sama orang lain, ya itu ria. Kalau kamu pakai peci untuk menjalankan sunnah, bagus. Kamu pakai peci pas ngaca ganteng. Ini masalah. Nah itu kalau dia diterusin ria. Paroh tuh. Ya. Ya nggak boleh ada gharat lain selain syariat itu. Nah, nggak pakai peci supaya dilihat sama orang lain, dia nggak mau disebut alim. Ria juga. Susah. Makanya mending pakai minyak rambut aja. Udahlah ya. Itu pas kemarin ketemu sama Habib Ali itu, pas pertama kali datang langsung, Ustadz Angga ini kok tambah ganteng aja. Aduh, sedih. Langsung saya bilang dalam hati tapi ya, mission accomplished. Ini misi telah tercapai ini. Ya. Ini aura-aura bahagia katanya. Langsung bikin foto 2003 2004. Tadi pas mau kesini diliatin sama si kakak tuh, kak tuh liatin bapak tuh kemarin. Habet kieu. Udah langsung kaget ya tuh. Pokoknya mas saya mau disebut ganteng aja lah ya. Ngelain tervalidasi itu udah. Ngomong ke Habib ya. Aman. Gitu. Kayaknya langsung pulang juga itu mah aman. Udah Habib mau pulang, assalamualaikum, udah selesai itu. Itu gharat sudah tersampaikan. Sudah tersampaikan. Ya makanya kalau pikiran itu jangan banyak-banyak pikiran itu. Harus banyak-banyak bebas, lepas. Pikiran-pikiran ting lieur kan sirahna. Assalamualaikum. Kalau mau pusing cukup pusing waktu belajar mantek doang ya. Belajar mantek pusing. Nah, yang lain-lain enggak usah dibawa pusing. Bahagia saja. Aduh. Wa in kana khawasiran amalihi. Mana tadi? Fahuwa mura'in wa kadzalika qad yura'i bitarki kama yura'i bil fi'li man sakata 'anil ghibah wal kadzib wal umuri allati tanzulu biqadarihi fid din li alla tanzula darajatuhu indahum faqad ra'a bitarki aidan. Nih lihat nih. Ya. Jadi intinya di mana? Intinya itu kita harus bisa mengidentifikasi yang namanya ria itu ada ria dengan mengerjakan, ada ria dengan meninggalkan. Jadi ria itu tidak selamanya karena mengerjakan perbuatan. Meninggalkan juga bisa jadi ria. Seperti apa nih? Kama yuro ibil fi'li man sakata anil ghibah. Orang yang diam dari ghibah, wal kadzib dan diam dari bohong, wal umur lati tanzilu biqadarihi fid din, dan perkara-perkara yang mana turun dengan kadarnya itu di dalam agama supaya tidak turun derajatnya di sisi manusia, maka dia pun sudah meninggalkan, sudah ria dengan meninggalkan juga. Nih gini, menggibah itu ada gibah yang hukumnya wajib. Ya, kayak saya gibahin si Kumaila, gibahin si siapa itu si Imad, ya, terus gibahin si Gurgam lah. Terus marah-marahin mereka kan, tolol, bodoh segala macam. Itu kan saya kerjain tuh. Apakah semua orang berani tuh gibahin mereka? Kan enggak. Kenapa? Karena menggibah orang itu derajat bisa turun.
Image bisa turun. Loh, kok ustadz menggibah, padahal itu gibahnya gibah wajib. Jadi tatkala ada perkara yang menurunkan yang menurunkan kehormatan agama, kemudian kita itu harus menggibah dia, kita harus ngomongin dia tuh. Supaya tahdzir disebutnya itu. Tapi kita itu tidak mau mentahdzir supaya dilihat jadi ustadz yang lemah lembut, supaya dilihat jadi ustadz yang kalem, tidak meledak-ledak. Itu ria. Iya, berarti meninggalkan perkara yang seharusnya dilaksanakan supaya dia tidak dicela oleh orang lain. Nah, sok bijaksana. Lah sok bijaksana itu pun apa? Ria juga, begitu. Nah, ustadz marah-marah biar tidak disebut sok bijaksana, itu pun ria juga. Makanya susah. Nah, ini ustadz kok dikit-dikit ngomongin orang, lah ngomongin orangnya wajib mau gimana? Ya. Tapi dia tuh meledak-ledak, saya mah tidak ada gorot, yang penting kalau ini wajib ya wajib dikerjakan. Berarti orang ini pun tidak mau disebut meninggalkan amal. Akhirnya apa? Ria juga. Jadi susah nggak ini? Susah. Nah ini urusannya kita sama Allah aja lah. Gitu ya. Wa amma qauluhu wal amalu li ajlin nasi huwa syirku fayahmalu ala annahu arada bi amalihi wajhallahi wa muhammadatal khalqi fa hadha huwal musyrik li kaunihi asyraka fi niyyatihi wa in kana kullu riya'an sawa'un infaroda ba'ithu riya' aw indamma ilaihi qasdullah fal kullu riya'un muharramun. Dan beramal karena manusia itulah dia syirik. Maksudnya apa? Maksudnya itu ada dua tujuannya. Satu, dia itu ingin pahala dari Allah atau ingin ridho Allah, tapi dia memasukkan pula ingin dipuji oleh manusia. Maka ini adalah syirik. Tapi syirik pada niat ini, bukan syirik pada akidah. Nah, makanya disebutnya ria. Itu syirkul asghar. Suratul ula kamanur an-nas fil masjidi faqama musalliyan liyathnu alaihi duna ayyakhtulu fi balihi qabla al-qiyami qasdun yab'athuhu ala shalah. Wa suratul tsaniyah kaman arada ayyusalli sawa'un wajadan nas amla illa annahu adhafa li niyatihi tilka mura'atin nas wa hadza minal mukhtalaf fihi alladzi asyara ilaihi al-alama asy-syarih. Ya sudah, ini kan sudah panjang kita bahas di Az-Zawajir itu ya, tentang tentang ria ini. Jadi ria itu ada ria yang dari awal, ada yang dari pertengahan, malah ada yang di akhir begitu. Sudah selesai itu. Illa anna tarka awil fi'la li ajlin nasi khosotan fahuwa riyaun la syirka fihi. Hanya saja meninggalkan atau mengerjakan karena manusia secara khusus, maka dia itu ria yang tidak ada syiriknya. Wa inna ma yakunu syirku idza amilal amala bi ba'itsaini ahaduhuma lillah wa tsanina ilu ma indal makhluqin min hamdin aw malin aw ma yajri majrah. Jadi makanya begini, apakah boleh pengen dipuji manusia? Boleh, tapi jangan masukkan kamu Allah itu ke situ, jangan dimasukin. Ya, jangan dimasukin. Pengen kelihatan ganteng boleh. Ya emang kenapa? Ya apalagi kalau banyak ronda-ronda itu. Yang sedang meronda ya. Pada diseri. Ini banyak ronda-ronda itu. Boleh gak tuh kelihatan ganteng? Boleh. Tapi jangan dijadikan gimana ya? Nih. Kalau kata siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani. Kamu itu sholat. Itu buat siapa? Buat Allah kan? Karena Allah yang memerintahkan. Nah kok Allah yang memerintahkan? Terus kemudian kamu itu sholat, dimasukin pengen dipuji sama orang, itu syirik namanya. Jadi yang namanya syirik itu di dalam niatnya ada dua. Kamu mau ngasih duit nih sama orang, karena orang ini rekan bisnis. Jadi kalau bahasa bisnismen itu apa? Panyangken. Jadi supaya supaya lancar ya. Jadi kalau dia rekan bisnis atau dia itu konsumen biar gak lari sama orang lain.
Ya makanya kita tiap tahun sekali itu kasih apa? Kasih parcel ya, ada THR begitu kan, biar gak lari sama orang lain. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan anggap kamu itu adalah sodakoh yang kamu kerjakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan, itu cuma buat bisnis doang. Boleh nggak jadi masalah begitu. Ya, jadi masalah. Jadi kalau mau niat itu karena manusia, ya sudah karena manusia saja. Ya. Jangan dicampur aduk. Jadi kamu ini ngasih itu buat Allah apa buat manusia begitu. Kamu ngasih nih misalkan sama orang ya, misalkan sama guru kamu ngasih. Ini kamu ngasih sama guru kamu itu, ini ngasihnya itu karena kamu mengikuti perintah Allah atau kamu itu pengen ada hubungan baik sama guru kamu. Nah ini jangan jangan dicampur. Kalau maunya misalkan sama Allah karena Allah memerintahkan untuk berbuat baik, ya. Kalau kata siapa Menteri Agama itu ada yang namanya nasab zohir, ada yang namanya nasab batin. Nasab batin. Jadi apa disebutnya itu ya? Ya nasab zohir dan nasab batin. Nah, kisah Nabi Nuh dulu tatkala Nabi Nuh ini kan punya anak Kan'an. Kan'an itu kan nasab zohirnya tuh. Ya, nasab zohirnya Nabi Nuh itu celaka karena tidak mengikuti Nabi Nuh, tapi yang mengikuti nasab batinnya Nabi Nuh selamat. Makanya kemarin disebutkan kan ada orang tua zohir, ada orang tua batin. Nih, misalkan kamu itu bilang seperti ini, saya mah ini pengen apa ya? Pengen mengerjakan perintah Allah untuk berbuat baik. Ya udah buat baik aja, itu lillahi ta'ala. Nggak ada urusannya sama sekali sama guru kamu, nggak ada urusannya. Cuman kalau misalkan maunya itu urusannya urusan supaya apa? Supaya ada hubungan baik, ya Allah jangan dibawa-bawa begitu. Allah jangan dibawa. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Sama besan, boleh nggak? Boleh. Cuman nanti di akhirat itu nggak bakal ada kebaikannya. Ya di akhirat udah selesai. Itu cuma di dunia aja. Di dunia aja. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Wa innama yakunu syirku idza amilal amala bi ahaduhuma wa tsanina ilma indal makhluqin min hamdin aw malin aw ma yajri majrah. Ini mas saya mah ngasih sama guru saya biar saya diperhatikan. Ya udah dapat perhatian guru kamu aja. Ya. Boleh nggak? Boleh atuh. Boleh biar dipentingkan. Ya supaya apa? Supaya diprioritaskan. Boleh nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Cuman nanti di akhirat nggak ada pahalanya, nggak ada nilainya. Barokahnya mungkin akan dirasa di dunia. Mungkin barokahnya dirasa di dunia. Ya. Berbuat baik aja itu mah. Berbuat baik aja. Kalau mau nilainya di akhirat nanti ya ini mah untuk apa? Mengerjakan perintah Allah. Selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Oh iya, semua amalan itu amalan yang ada rianya. amalan yang ada rianya. Ya. Cuman biasanya kalau penyakit ria itu ada di dalam hati seseorang, biasanya semua amalnya itu ya ria. Biasanya seperti itu. Biasanya. Cuman kalau misalkan dia bisa membedakan ya yang ini ada rianya, yang ini enggak ada rianya, ya cuman yang ada rianya aja yang rusak. Enggak semua. Cuman biasanya karena ria itu penyakit kolbu yang terakhir kali hilang tuh, kalau ada ria di dalam kolbu semua amal biasanya riaan gitu. Apalagi ria enes, wah itu mah udah susah. Kebaikan non muslim. Coba kalau non muslim itu kan punya sangkaan untuk Tuhan mereka yang Tuhannya nggak ada gitu kalau non muslim. Cuman kebaikan doang. Makanya rugi kan sebetulnya itu ya. Rugi sebetulnya. Makanya itu yang disebut kalau akhirat dikejar, dunia akan ikut. So kamu gerak.
mau ngasih kebaikan sama siapa misalkan, mau ngasih kebaikan sama mertua misalkan. Kamu itu nggak usah dilihat ini kebaikan buat mertua, nggak usah. Ini mah perintah Allah saja sudah. Udah bakal mager sorangan mertua mah tuh. Hari loba di iya kan? Nuturkeun kalau banyak dikasih mertua bakal baik sendiri. Dan nggak penting buat mertua mah niat kamu untuk siapa, yang penting kasihnya banyak. Nah itu buat mertua mah. Ya. Yang pentingnya itu. Makanya kalau mau niatnya lillah mau bukan lillah, orang-orang mukmin yang amalnya bukan lillah itu bodoh sebetulnya. Ya itu ya gini nih, kalau misalkan gini ya, nggak boleh yang boleh disatuin. Gini nih, kalau misalkan kita berbuat baik sama mertua, karena kita pengen hubungan baik sama mertua, itu kan jelas di akhiratnya nggak bakalan dapat. Cuman kalau kita berbuat baik sama mertua ini karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat ada pahalanya. Sekarang saya tanya nih, yang jadi mertua, urusan nggak sama niat menantu kita? Gak urusan, yang penting kasihnya banyak. Nggak urusan, mertua kita mah nggak urusan sama kita. Makanya itu udah cuman urusan hati doang, begitu. Ya. Jadi pasti kalau misalkan kita niatnya karena Allah, pasti baiklah si mertua itu. Makanya itu aja jangan dijadikan gorot. Cuman apa susah ya susah. Susahnya itu. Ada pertanyaan lagi? Ada ya? Istirahat dulu ya. Allahu a'lam bishawab.